kegiatan mengukur. Coba siapa ya? Mbak Dinda, silahkan maju ke depan sama Mbak Eva. Silakan. Oke, teman-teman semuanya perhatikan teman kalian yang ada di depan. Dari kedua teman kalian ini, siapa yang paling tinggi? Eva. Nah, berarti ini termasuk dalam pengukuran bukan? Karena kita membandingkan. Oke, terima kasih, silahkan duduk. Jadi, pengukuran adalah kegiatan membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis, tentunya yang telah ditetapkan sebagai satuan. Yang satuannya bisa kita kenal dengan satuan SI, yaitu standar internasional. Sebab selanjutnya yaitu tentang macam-macam alat ukur. Dalam kehidupan sehari-hari kita tahu sekali, kalian pasti menjumpai banyak sekali alat ukur, benar? Salah satunya mistar, jangka sorong, mikrometer skru, stopwatch, ya kan? Terus, apakah hanya ini saja Bu macam-macam alat ukurnya? Jawabannya tidak. Tentu masih banyak lagi dan itu nanti akan menjadi tugas kelompok kalian, oke? Nanti kalian akan Ibu beri LKPD yang kalian ditugaskan untuk mengisi ini loh, macam-macam alat ukur ada, nanti kalian isikan beserta fungsinya. Karena tidak semua alat ukur itu memiliki fungsi yang sama, pasti ada bedanya gitu ya. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang apa itu besaran, satuan, dan dimensi. Mbak Eva bisa dibacakan apa itu besaran? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka. Oke. Yang belakang satuan adalah Satuan dari suatu besaran. ukuran dari suatu besaran. Mbaknya yang berkacamata dimensi adalah menunjukkan secara besaran tersebut tersusun dari besaran-besaran lainnya pada sistem satuan internasional. Nah, bisa dibedakan ya teman-teman. Yang jelas besaran, satuan, dan dimensi ini merupakan satu kesatuan yang nantinya kita dalam mengukur pasti kita akan menentukan besaran dulu. Yang besaran itu kita sebutkan dalam satuan, kemudian kita bisa tuliskan dimensinya. Besaran dalam fisika itu ada dua. Yang pertama yaitu besaran pokok. Besaran pokok ini adalah besaran yang satuannya itu telah ditetapkan terlebih dahulu. Nah, ketetapan ini ada namanya satuan SI yang seperti saya katakan tadi. Pada besaran pokok ini ada 7. Ini pokok, ini tidak bisa ditambahi ataupun dikurangi. Biasanya singkatannya itu jiwa SMP. Masih ingat waktu sanawiyah? Sudah lupa. Yang pertama panjang. Satuan panjang apa? Ada yang tahu? Sentimeter. Salah. Kilometer, meter. Meter ya. Satuan panjang adalah meter. Satuan massa? Kilogram. Nah, kalau kita biasanya tanya teman, berat badan kamu berapa sih? Benar nggak? Benar. Kenapa? Salah. Harusnya berat badan kamu berapa kilo? Nah, benar. Karena di sini massa adalah satuannya kilogram. Oke. Arus listrik satuannya? Volt. ampere. Ampere. Nah, ampere meter. Kalau temperatur? Celcius. Kalau dalam satuan SI itu temperatur bukan pakai Celsius teman-teman, pakai Kelvin. Ya. Waktu. Second. Nah, jumlah zat? Mol. Intensitas cahaya? Ada yang tahu? CO. Nah, tidak. Intensitas cahaya? Candela. Oh iya. Ini dia. Ingat-ingat ya. Selanjutnya yaitu yang kedua, besaran yang kedua. Tadi ada besaran pokok, tentunya pasti ada besaran turunan. Besaran turunan ini adalah besaran yang diturunkan dari beberapa besaran pokok. Maksudnya gimana? Contoh, volume dari sebuah balok adalah, rumusnya volume balok panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, panjang, lebar, tinggi. Tadi kan kalau di besaran pokok ada panjang, satuannya meter, ya kan? Kalau lebar, tinggi itu kan tidak masuk dalam besaran pokok. Nah, bagaimana Bu kita bisa menyebutnya itu sebagai besaran turunan? Nah,
ikut diskusi. Yang tidur tolong bangun. Terima kasih. Saya beri waktu 5 menit dari sekarang cukup. Sudah selesai? Sudah. Dari ketiga kelompok siapa yang ingin maju ke depan? Kelompok 1, silakan. Gurih.